MotoGP lovers. Kini Arena Balap hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik ya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian. Sirkuit Mandalika akan gelar GT World Challenge Asia di November 2022. Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok tidak hanya akan menjadi tuan rumah untuk ajang balap roda 2. Sirkuit ini juga akan digunakan untuk balap mobil. Persiapan sirkuit Mandalika untuk mencapai grade A diklaim hanya tinggal 10%. Artinya, sirkuit ini bisa digunakan juga untuk balapan mobil. Sebelumnya MotoGP lovers diberitakan bahwa sirkuit Mandalika juga masuk kalender GT World Challenge Asia 2022. Mandalika menjadi salah satu dari 3 sirkuit baru yang akan menjadi tuan rumah ajang balap tersebut. 2 sirkuit lainnya adalah Sugo dan Okayama. Wakil Direktur Mandalika Grand Prix Association MGPA, Cahyadi Wanda mengatakan, memang benar pihaknya akan adakan ajang balap yang biasa disebut GT3 di bulan Oktober. Dia berkata, kalau ditanya saat ini apakah semua spek sudah memenuhi semua syarat, jelas kita masih dalam proses koordinasi. Belum bisa kami jawab sekarang. Cahyadi menambahkan, acara ini membutuhkan semua inspeksi lebih mendalam. Menurutnya, semua kriteria juga harus dikomunikasikan. Dia berkata, nanti mungkin beberapa bulan ke depan karena fokus kami masih di MotoGP, jadi kita belum tahu bagaimana untuk menjelaskannya secara lebih teknisnya. Tapi setelah itu, 11-13 November, itu adalah WSBK kembali ke Indonesia. Jadi itu sudah dikonfirmasi. Jadi selebihnya apakah akan ada kejuaraan lain, kita masih terus berkomunikasi, kata Cahyadi. Ia juga melanjutkan, harapannya tentu akan ada acara-acara lainnya, tapi hingga saat ini, yang pasti akan ada 3 acara besar seperti MotoGP, GT3, dan WSBK. Sisi lain, GT World Challenge Asia 2022 seri sirkuit Mandalika, balap mobil sport bergengsi hadir di Indonesia. MotoGP lovers, usai perhelatan MotoGP pada 20 Maret 2022 lalu, sirkuit Mandalika akan menggelar balapan mobil bergengsi se-Asia, yaitu balap mobil sport yang diproduksi massal seri Asia dengan tajuk GT World Challenge Asia 2022. Dikutip dari laman Instagram resmi GT World Challenge Asia @GT World Challenge Asia, seri sirkuit Mandalika akan digelar pada 21 sampai 23 Oktober 2022 mendatang. Selain itu, ada seri lain di 5 sirkuit yaitu Sepang di Malaysia, Suzuka, Fuji International Speedway, Sportsline Sugo, dan Okayama International di Jepang. GT World Challenge Asia adalah ajang balapan mobil sport atau Grand Tourer. Grand Tourer sendiri adalah jenis mobil sport yang dirancang dengan kecepatan tinggi dan untuk berkendara jarak jauh. Ada beberapa merek-merek mobil ternama yang membalap di sini, mulai dari Ferrari, Aston Martin, Audi, BMW M, McLaren, Mercedes-Benz AMG, Lamborghini, dan Porsche. Sirkuit Mandalika sudah dihampiri oleh kejuaraan balap kelas dunia seperti World Superbike atau WSBK dan MotoGP, termasuk Moto2, Moto3, dan juga Asia Talent Cup. Seri GT/WC Asia sendiri akan dibuka di Sepang, Malaysia 20-22 Mei 2022 dan tiba di Mandalika pada 21-23 Oktober 2022 mendatang. Setelah WSBK 2021, sirkuit Mandalika kembali masuk agenda WSBK 2022. WSBK Mandalika 2022 rencananya digelar pada 12-13 November 2022 mendatang. FIA inspeksi sirkuit Mandalika jelang GT World Challenge Asia 2022. MotoGP lovers, sirkuit Mandalika segera menjalani homologasi oleh otoritas balap mobil dunia FIA. Itu sebagaimana disampaikan media communication MGPA, Gatot Widakdo. Gatot menyebut jika perwakilan dari FIA sudah ada di sirkuit Mandalika. Setidaknya 4 delegasi FIA dan juga 3 perwakilan IMI ditemani oleh Direktur Utama MGPA Priyandi Satria melakukan inspeksi sirkuit Mandalika. Hal itu dilakukan demi dapat mendapatkan homologasi. Kata Gatot, siang ini di rute MGPA akan menemani pihak dari FIA, regulator motorsport roda 4 dari Amerika, dan 3 orang dari IMI untuk melihat sirkuit Mandalika dalam rangka mendapatkan homologasi buat roda 4. GT World Challenge Asia 2022 menjadi salah satu balapan paling prestisius di kawasan Asia. Dari 6 lintasan yang rencananya dikunjungi, hanya ada 2 yang berada di luar Jepang, yaitu sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang, Malaysia. GT World Challenge Asia 2022 dijadwalkan bakal berlangsung pada 21-23 Oktober mendatang. Masuknya sirkuit Mandalika tak lepas dari keberhasilan Indonesia menggelar 2 balapan bergengsi, yaitu WSBK dan MotoGP. Bahkan ajang balap motor paling elit di dunia itu digelar dalam rentang waktu 5 bulan. Di sisi lain, sirkuit Mandalika masuk kalender mobil balap Touring GT World Challenge Asia 2022. MGPA malah bilang begini.
MotoGP lovers, setelah kebagian MotoGP dan WSBK, sirkuit Mandalika Lombok akan kedatangan ajang balap mobil touring GT World Challenge Asia bersama Sportsland Sugo dan Okayama International Circuit di Jepang. Sirkuit bernama lengkap Pertamina Mandalika International Street Circuit menjadi sirkuit baru dalam kalender balap GT World Challenge Asia 2022. GT World Challenge Asia Indonesia 2022 sendiri akan menjadi seri ke-6 di kalender balap GT World Challenge Asia dan digelar pada 21 sampai 23 Oktober mendatang. Benjamin Vanasovici selaku Champions Co-Director GT World Challenge Asia mengatakan menjadi penting bagi mereka untuk menyusun kalender balap yang seru setelah absen selama 2 tahun. Kata Benjamin, "Aku pikir kehadiran Sugo dan Okayama berhasil menambah keseruan, prestis dan misteri kepada kalender balap kami." Sirkuit Mandalika masuk dalam kalender balap mobil touring GT World Challenge Asia 2022. Balapannya akhir Oktober. Dia kemudian melanjutkan, sementara sirkuit Mandalika adalah tempat baru yang sangat bagus dan pantas mendapatkan tempat di jadwal kejuaraan balap Asia manapun. Nah, meskipun digelarnya GT World Challenge Asia 2022 sudah dipastikan oleh pihak penyelenggara kejuaraan, pihak MGPA tampak masih belum mau mengumumkan hal tersebut. Kata Aji Aditra Perdana selaku Head of Marketing MGPA, "Kami masih finalisasi beberapa detail, tapi kalau sudah terkonfirmasi, kami pasti akan kabari lagi." Meskipun begitu, tampaknya pengumuman konfirmasi dari MGPA tinggal menghitung waktu. Pasalnya di MotoGP lovers, digelarnya GT World Challenge Asia sesuai dengan target MGPA yang memang ingin turut menggelar balap mobil berskala internasional di sirkuit Mandalika. Bahkan nih, Ricky F. Bayramsyah selaku Direktur Utama MGPA mengatakan pihaknya tengah berdiskusi untuk mendatangkan 2 ajang balap mobil internasional. Salah satunya terungkap sebagai GT World Challenge Asia, sementara satu lagi santer dirumorkan sebagai ajang balap ketahanan ASEAN Le Mans Series. Kata Ricky, "Saya belum bisa bilang banyak-banyak ya, tapi yang bisa saya bilang adalah event tersebut merupakan event FIA berskala internasional dan event yang cukup dikenal juga." Usai MotoGP, Mandalika akan gelar balap mobil GT World Challenge Asia. MotoGP lovers, sirkuit Mandalika akan menggelar event kelas internasional lain usai MotoGP Mandalika 2022, yaitu GT World Challenge Asia pada Oktober mendatang. Dalam situs resmi GT World Challenge Asia, seri di sirkuit Mandalika akan dilangsungkan pada 21 sampai 23 Oktober 2022. Sirkuit Mandalika tercatat menjadi seri ke-6 setelah sirkuit Sepang pada Mei, sirkuit Suzuka dan Fuji yang keduanya digelar pada Juli, sirkuit Sugo pada Agustus, dan sirkuit Okayama pada September. GT World Challenge Asia merupakan ajang balap mobil sport atau Grand Tourer di level Asia. Grand Tourer ini sendiri adalah jenis mobil sport yang dirancang dengan kecepatan tinggi dan untuk berkendara jarak jauh. GT World Challenge Asia menambah daftar agenda internasional yang digelar di sirkuit Mandalika. Sebelum GT World Challenge Asia, sirkuit Mandalika lebih dahulu menyelenggarakan World Superbike atau WSBK 2021 dan MotoGP 2022, termasuk Moto2, Moto3, juga Asia Talent Cup. Setelah WSBK 2021, sirkuit Mandalika kembali masuk agenda WSBK 2022. WSBK Mandalika 2022 rencananya bakal digelar pada 12 sampai 13 November mendatang. Pada musim ini, WSBK Mandalika menjadi seri ke-11, tak lagi menjadi seri penutup musim seperti 2021. Sampai dengan saat ini, rekor lap tercepat sirkuit Mandalika masih dimiliki pebalap Repsol Honda Paul Espargaro dengan 1 menit 31,060 detik pada tes MotoGP Mandalika Februari lalu.